Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kehadapan Tuhan di pagi hari ini, Sabtu, pagi bersama Yesus di tanggal 23 April. Kita dapat bersama-sama bersekutu untuk memuliakan nama Dia. Dan mari sebelum kita memulai pujian penyembahan kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, kami dapat bersama-sama menikmati hari yang baru dan menikmati persekutuan yang indah dalam pagi bersama Yesus. Tuhan menyucikan kami semuanya, melayakkan kami, dan mari Bapa, Engkau hadir di tengah kami memberkati, melawat setiap umat-Mu, sehingga semua yang join pada pagi hari ini diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Kami menyerahkan setiap perangkat yang kami gunakan dan jaringan internet, semua diberkati dan dikuduskan Tuhan, sehingga dapat digunakan dengan baik, lancar, untuk memuliakan Engkau. Dan kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memulai untuk memuji menyembah Dia. Kita akan pujikan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita pujikan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukur kita di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan buat pembelaan-Mu di sepanjang malam. Dan kami yakin Kau akan senantiasa menyertai membela kami di sepanjang hari ini dan di hari-hari seterusnya. Karena Engkaulah Allah sumber pembelaan kami ya Bapa. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Kita akan pujikan nyanyian ini bersama-sama. Allah yang bela.
Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Dia akan menjadikan kita pemenang-pemenang dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Ku pasti dapat lakukan semua. Lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Yesus memberi kekuatan. Oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Lamanya, oh terpujilah. Oh terpujilah namanya. Oh terpujilah namanya. Puji Tuhan, haleluya. Kami bersama mengucap syukur pagi hari ini Bapa Surgawi, oleh karena anugerah-Mu Engkau berkenan berkiprah senantiasa atas kehidupan kami, dan tiada henti-hentinya Engkau mengungkapkan isi hati-Mu, agar setiap kami dapat membuat hidup kami mengerti maksud rencana Tuhan. Karena sebenarnya Engkau menciptakan manusia, berharap agar manusia menjadi wadah dari kehendak Tuhan. Namun kehancuran karena dosa membuat manusia tidak peduli terhadap rencana kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan diabaikan. Itu sebabnya pagi hari ini kembali kami mau Tuhan, agar apa yang menjadi maksud kehendak-Mu nyata atas hidup kami, dan kemuliaan sorga dinyatakan. Itu tolong kami semua, buatlah kami tahu itu, dan kami mau melangkah dan menikmati kehidupan penuh dengan kemuliaan Allah. Terima kasih, kami bersama mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan. Dan Engkau Allah kami yang baik, dan kami mau menerima sabda berkat-Mu untuk kami diisi kembali pada pagi hari ini di dalam kemurahan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita lambaikan tangan bersama sebagai tanda syukur kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dapat bersama-sama memasuki di penghujung minggu ini. Dan sebelum kita melangkah lebih lanjut, menyerahkan dalam doa untuk seluruh kegiatan
pelayanan kita pada hari Minggu Raya bagi Yesus Tuhan kita menikmati lebih dulu pagi bersama Yesus. Haleluya. Dan pagi ini Tuhan hendak memberikan satu berkat yang pastinya akan membuat kita bergairah, ya, antusias, ya, dan kita boleh mempunyai satu tujuan dalam hidup ini agar sungguh-sungguh kehendak Tuhan itu jadi dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi kalau kehendak Tuhan dinyatakan, maka kemuliaan sorga turun atas kita semua. Puji Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini, saudara-saudara. Yohanes pasal 17, Sang Firman jadi Yesus, ya, turun dari sorga, dia ke bumi, dan tinggal di tengah-tengah kita. Ya, tidak berarti sorga kosong. Karena pertanyaan itu seringkali begini, Pak, kalau Allah jadi manusia, firman-Nya turun ke bumi, apakah sorga kosong? Jawabannya tentu tidak, saudara-saudara. Iya kan? Nah, dalam hal ini ketika Tuhan Yesus dinyatakan sedang berdoa, iya kan? Adalah menunjukkan satu keteladanan hidup. Memberitahu kita anak-anaknya itu, ya, selalu harus berdoa, berkomunikasi dengan sorga. Kemudian kalau kita lihat Yesus berdoa, maka sebagai isi kalimat kata doanya itu adalah poin-poin dari kehendaknya bagi kita gereja Tuhan. Iya. Yohanes 17 ayat 20 sampai yang ke-22. Demikian firman Tuhan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Tuhan doa untuk gerejanya, ya toh, memberkati gerejanya, merestui gerejanya, memberikan konfirmasi kepada gerejanya. Tapi Tuhan juga berkata bagi doa yang disampaikan berkatnya untuk orang-orang yang menjadi percaya akibat dari kesaksian hidup kita sebagai gereja Tuhan. Ya, pertanyaannya, sudahkah kehadiranmu dalam dunia jadi Kristen ini berdampak dan menghasilkan buah? Orang di sekelilingmu diselamatkan, orang di sekelilingmu dikuatkan, atau sebaliknya? Saya berdoa yang kedua, yang sebaliknya jangan pernah terjadi. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, contoh singkat saja. Waktu saya terima panggilan Tuhan, diselamatkan, kemudian dibentuk, saya sadar. Yang kedua, saya diutus oleh Tuhan. Untuk apa? Berdampak positif dalam hidup ini di tengah-tengah keluarga kami. Nah, yang terjadi, saudara tahu, hal yang nampaknya mustahil pada waktu itu, ya, justru ibunda saya, ya, menikmati suatu dampak dari kehidupan Kristus melalui hidup saya. Dan kemudian beliau, ya, mendapat jamahan dari Tuhan. Dipanggil, diselamatkan oleh Tuhan. Dan kemudian terus berlanjut, ya, kepada orang di sekitar saya. Nah, puji Tuhan. Ini penting sekali saya perlu sampaikan kepada kita semua. Tuhan Yesus berdoa, Tuhan memberikan berkat dan menyediakan berkat kepada siapa? Kepada kita yang sudah menjadi miliknya dan kepada yang berikutnya nanti. Melalui kesaksian dan dampak hidup yang berkenan, ada kemuliaan sorga, itu bisa menerangi orang yang di sekelilingnya. Ini di sini pentingnya, saudara-saudara. Orang selalu bicara tentang, ya, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, gimana itu Pak kemuliaan Tuhan dinyatakan? Kemuliaan Tuhan dinyatakan
ya, jika kehendaknya terjadi. Seperti doa Bapa kami. Makanya orang seharusnya tidak cuma menghafalkan doa Bapa kami saja. Boleh, baik. Tapi kalau kita lihat di sana, Bapa kami yang di sorga, ya kan, dikuduskan atau dipermuliakanlah namamu, ya. Saudara ini kasih Tuhan, dan ada kalimat di sana yang sangat penting sekali. Ya, datanglah kerajaanmu di bumi, ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kerajaan Tuhan datang, kemuliaan Tuhan dinyatakan kalau kehendaknya terjadi dalam kehidupan manusia, saya dan saudara di bumi. Jadi seperti itu. Kalau hidup kita ini menjadi wadah kehendak Tuhan, ya, dilakukan kehendak Tuhan, dinyatakan, pasti ada kemuliaan sorga itu mengikuti. Kalau ada kemuliaan sorga mengikuti, saudaraku, hidup kita itu full pengharapan. Nggak ada kata putus asa. Nggak ada terus kemudian sudah daripada hidup seperti ini lebih baik undur diri. Undur diri ya. Cabut dari dunia ini. Nah, itu nggak akan pernah terjadi. Walau ya perjalanan tidak mudah, ya pergumulan silih berganti, kesulitan dan tantangan selalu berpadu, iya kan? Tetapi saudaraku ini kasih Tuhan, jika ada kemuliaan Allah di situ, hati kita diterangi dan full pengharapan. Itu kan dampak dari ya Paskah. Kamu dilahirkan kembali, ya menjadi pribadi yang memiliki hidup penuh pengharapan. Tolong pegang itu dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga ya. Saudara, bukan dibaca hari ini. Itu pokok bagian yang saya sampaikan pada hari Paskah kemarin. Nah, jadi orang percaya gereja Tuhan, ya orang muda, orang ya kira-kira parubaya, orang senior banget lanjut usia, selalu ada pengharapan di dunia bahkan sampai selebihnya. Nah ini saudaraku ini kasih Tuhan. Makanya sebetulnya pemahaman metafisika itu saudaraku, ya hal-hal di atas satu dimensi fisik itu bagi anak Tuhan bukan hal baru, ya bukan misteri saudaraku, tapi hal-hal yang bersifat ya melampaui hal-hal fisik yang nyata, yang real dengan kasat mata. Bagi orang beriman anak Tuhan itu adalah bagian dari ya sebuah keuntungan yang diberikan Tuhan kepada kita. Makanya kalau dalam dunia saat Tuhan izinkan kita menghadapi kesulitan, kita selalu ada keyakinan pasti di balik ini ada pertolongan Tuhan. Yang setuju angkat jempol katakan amin. Puji Tuhan. Iya. Kemudian hal yang lain lagi, ketika kita di dalam menjalani hidup ini kadang ya menikmati satu keberhasilan, kelancaran, diingatkan oleh firman. Ingat, keberhasilan, kelancaran, dan kamu bahagia di dunia, tapi ingat dunia bukan Firdaus, ya. Harus tetap berfokus hal-hal di atasnya langit. Nah, ini sebenarnya pemahaman metafisika itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Jadi orang percaya, anak Tuhan, orang beriman, tidak akan pernah kemudian dalam hidup ini tolok ukurnya kepada hal-hal yang ada di sekitar, di dunia ini. Hari-hari ini kita bervisi terus, bersehati untuk umpamanya ini, membangun tempat kebaktian kita. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, sekuat mungkin maka kita berkonsultasi, menghadirkan konsultan, ya kan, yang memahami keahliannya dalam bidang bangunan. Dan selain yang kuat, ya kita minta boleh, yang bagus. Tapi saya bilang,
Kalau orang tanya, permanen ya Pak? Oh iya jelas permanen dalam standarisasi manusia. Tetapi firman Tuhan berkata, suatu hari semua itu bakal tidak ada lagi. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, apa artinya? Saya memberitahu bahwasanya dalam dunia ini tidak ada yang seterusnya. Pada waktunya firman berkata, ya, langit akan digulung seperti tikar dan bumi ini hancur lebur, saudaraku, karena tersedia satu langit dan bumi yang baru. Di dalamnya disebut kota Yerusalem baru. Orang percaya, orang beriman dipindah ke sana. Dan sedangkan langit bumi yang hancur dengan api dan belerang itu, di sana tempatnya semua roh-roh jahat dan roh-roh orang yang hidup mengikuti roh jahat. Yang mengikuti Roh Kudus, yang mengikuti Roh Yesus Kristus, tidak di sini lagi, diboyong ya, kita ke langit dan bumi yang baru. Coba, bukankah ini metafisika? Dari orang lanjut usia ya sampai orang muda, saudaraku yang sangat intelek sekalipun dibuka pengertiannya, ya ada pencerahan ilahi, saudaraku. Makanya anak-anak Tuhan tuh tidak bodoh-bodoh lagi gitu loh, saudaraku. Tidak main, ya nggak masuk akal tapi ya percaya saja, ya. Pokoknya kalau nggak percaya awas kamu, tidak ada gitu, ya. Makanya kok nggak dirumuskan Pak? Ya kalau rumusan itu kan agama buatan gitu loh. Kalau Kristen itu buatan manusia, semua dirumuskan. Bapak-bapak gereja pada masa lalu saja saudaraku, berhasil. Iya kan? Kenapa? Bagaimana bisa merumuskan sebuah perjalanan kisah sejarah dari Sang Pencipta? Gimana kita bisa merumuskan? Iya, saudaraku ini kasih Tuhan. Iya, kita mau mencatat autobiografinya Allah Pencipta. Gimana caranya? Itu bukan wewenang, itu bukan kapasitas kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah ini kita semua perlu tahu. Kalau ada sebuah agama, ya, kemudian dirumuskan di suatu masa, di suatu zaman, orang yang mengkoordinasikan juga orang satu zaman, ya, satu wilayah, satu suku atau satu bangsa. Coba bayangkan kalau Kristen itu, saudaraku, kehadirannya adalah sekumpulan proses sejarah yang bukan 10 tahun, 100 tahun, tetapi ribuan tahun. Coba bayangkan. Bagaimana awal sejarah Allah menciptakan, di sana Tuhan memberikan pewahyuan ditulis. Iya kan? Kemudian manusia jatuh dalam dosa, perjalanannya sampai kemudian pada zaman Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Iya. Kemudian anak keturunannya Ishak dan Yakub. Iya. Allah kemudian berfirman, nanti keturunanmu akan tinggal sebagai orang asing 400 tahun. Nah siapa ini maksudnya? Saudaraku ini kasih Tuhan adalah orang Israel di Mesir. Coba, dan akhirnya nanti dikeluarkan dari sana. Perjalanan keluar dari negeri Mesir ke negeri perjanjian saja. Dibuat Tuhan bukan 3 minggu, harusnya bisa 3 minggu. Ya, jalur terdekat 3 minggu itu jalan tidak kenceng-kenceng amat. Tapi kalau kenceng amat 10 hari nyampe. Tapi Tuhan mendesain untuk perjalanan itu 40 tahun. Coba bayangkan. Kemudian berlanjut pada zaman-zaman kerajaan Israel pecah, kerajaan Yehuda. Dan sampai kepada zaman Yesus. Itu kira-kira ya dapat dihitung sejak keluar dari Eden, ya itu manusia, berketurunan sampai zaman Yesus lahir kurang lebih 4.000 tahun. Ya. Dan dari Tuhan Yesus hadir sampai sekarang kurang lebih 2.000 tahun. Kesananya lagi kita tidak tahu. Kemudian kehadiran kekristenan itu meliputi berbagai budaya latar belakang di sekitarnya. Melibatkan banyak suku bangsa. Coba bayangkan, mau merumuskan gimana? Pak Gustriadi yang terkasih, saya masih ingat pertanyaan panjenengan, ya.
Itu uniknya saya. Pertanyaan itu mungkin jenengan lontarkan tuh lebih dari 20 tahun yang lalu. Betul tidak Pak Gus? Pertanyaan tentang ini. Pak, kok tidak dirumuskan saja sehingga terlihat dalam kekristenan itu kadang-kadang ada semacam ya kontradiktif ini dengan ini yang sebetulnya enggak itu. Dan waktu itu Pak Kusriyadi menanyakan kok tidak bisa dirumuskan saja sehingga tidak perlu ada perdebatan. Loh, tanyanya itu kira-kira 25 tahun yang silam loh. Yang tanya aja udah lupa itu. Tapi itu uniknya ya, Tuhan anugerahkan pada saya. Kesaksiannya Pak Kusriyadi, ya saya masih duduk di rumah beliau lagi ngadakan persekutuan kan, sebelum saya khotbah beliau bersaksi tentang kaitannya dengan dalam bidang tugas panggilan kedinasan kerjanya. Ya sampai kepada jenjang tertentu, itu pun kalau secara akal manusia itu tidak mungkin, itu tidak masuk akal. Tapi semua bisa terjadi. Kesaksian beliau sampai hari ini saya masih ingat. Ya, saudara-saudara yang bersaksi dewe lali kira-kira. Iya, baru ingat. Saudara kembali kepada kebenaran firman ini. Ya, bagaimana bisa dirumuskan kekristenan? Mengenai bahasa, orang berpikir, Pak, waktu di Eden itu bahasa apa manusia itu, Pak? Iya, lah belum ada bangsa kok. Kira-kira bahasanya gimana? Dengan Tuhan itu ngomongnya. Ya, saudara-saudara, ada teolog yang berpendapat dan saya setuju itu bahasa ya semacam inner voice. Ya, kayak pasangan suami istri itu semakin lama gitu, semakin tahu loh yang menjadi maksudnya. Umpama contoh saja, enggak perlu pakai bahasa verbal itu ya, umpama ada tamu gitu ya. Suami lagi ngobrol, istri terus ikut nimbrung di situ. Biasanya kok lama ini sang istri kok enggak bergemim apa-apa itu. Suaminya jenjet ke mata gitu ya. Istri biasanya tahu, oh iya ya kok enggak nyuguhi ngeluarkan air minum gitu ya. Ini sekaligus yang ingatkan saudara kalau ada saya umai ke rumah jangan lupa ya kirim air minum. Gitu loh maksudnya gitu saudaraku. Apa Pak sukanya Bapak minumnya? Wah saya itu sukanya putian. Putian ya. Nggak tahu kalau Pak Pendeta Ishak ini ya. Kalau Sus Gyok-ing ini kira-kira sukanya apa ini? Kalau Sus Hegi ini di Manado ini ya. Putian sukanya. Wah apa Pak? Cap tikus, kata orang Manado. Ya, enggak, wah, apa itu cap tikus? Iya, topi miring Pak, wah saya paling enggak mau itu. Kalau minumannya topi miring tuh lama-lama kitanya yang miring saudaraku. Iya, kayak menara Eiffel. Iya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, putihan apa? Cukup air putih saja. Nah itu ya, jadi gak usah repot ya. Kalau ada pendeta suka ngerepotkan jemaat itu masalah. Masalah. Jadi ya, jadi orang itu yang gampang saja. Kalau saya datang, Pak mau minum apa? Panas, dingin, ya apa-apa. Saya bilang enggak ya. Minum saya itu bisa 2 botol besar aqua itu 1 hari itu bisa lebih saudaraku ya. Nah itu penting saya ingatkan semua. Yang 40 tahun ke atas jangan pernah lupa minum, jangan minum nunggu kalau aus dulu, ingat ya. Supaya ini enggak pikunan. Ini ilmiah loh ya yang saya omong. Ya, enggak aus pun minum. Pak di AC dingin. Minum nanti pipis. Minum kemudian pipis-pipis. Nah, itu masih mending. Kalau enggak minum pipis-pipis lah diabetes. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Nah, jadi minum itu. Istri tadi di connect ya pakai bahasa sandi itu. Gini gitu. Ngerti biasanya. Ya. Nah, itu karena deketnya. Padahal enggak ngomong. Suami enggak pakai ngomong, "Ma, tolong siapin minum." Itu. Enggak, ya. Itu buat tamunya GR ya. Kadang-kadang ada pasangan suami istri ngomong, "Ma, tolong Ma, keluarkan Ma yang di dalam." Itu. Enggak taunya bawa jemuran keluar saudaraku ya. Karena yang di dalam tadi jemuran maksudnya. Kalau pakai bahasa kedip mata enggak tahu biasanya tahapan berikutnya pasangan suami kaki ya nyenggol dengan kaki gitu, deng gitu. Terus sang istri noleh gini. Nah, gitu ya, ngerti. Ada yang bertanya, "Pak, kalau disenggol kaki masih enggak mudeng, Pak, gimana?" Ya diinjak kakinya. Pakai sepatu bola. Baru terasa. Itulah bahasa nonverbal.
Nah, begitu sekarang Abraham waktu itu pakai bahasa apa? Orang Ur, ya bahasa Ur. Jadi sejarah itu begitu. Kemudian sampai pada zaman Yesus masa persiapan, saudara, kebudayaan Babilonia, kebudayaan Asyur, itu semua keberagaman. Kemudian pengaruh terbesar adalah pengaruh kekuasaan yang dibawa oleh Alexander the Great atau Iskandar Agung, ya, bukan yang itu, bukan yang nggak agung, ya. Iskandar Agung itu kesamaannya dengan itu tadi Alexander the Great, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengaruh ke Yunanian. Nah, itu masa jaya Yunani. Pengaruh budaya, kepercayaannya sedemikian rupa, ya. Makanya ada dewa Zeus, dewa apa? Ini sebetulnya pengaruh Helenisme. Saudaraku, ini udah budaya lagi. Ini masuk ke wilayah kekuasaan dunia pada zaman itu dan masuk juga akhirnya ya di wilayah Israel. Padahal Israel punya budaya ketat sebagai orang Ibrani, sebagai orang Israel ketat sekali. Kemudian dipengaruhi luar biasa oleh pengaruh Helenis ini. Dan saudara, ketika Yunani tumbang, ya kekuasaan Romawi menguasai budayanya Romawi, ya. Kemudian dikawinkan dengan budaya Yunani tadi sudah mempunyai suatu daya radiasi yang sedemikian rupa dan dikawinkan sebagian ya oleh orang-orang Yahudi, orang Israel yang tidak tahan diri, ngikut juga budaya antara Israel dan Romawi. Itu kadang-kadang ya asalnya bersinggungan terus, tapi kemudian ya mau tidak mau terpengaruh. Seperti itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan demikianlah sampai kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus hadir di situ. Maka bahasa yang dipakai, bahasa literalnya itu bahasa Ibrani. Tetapi bahasa keseharian itu memakai bahasa Aramaik. Iya, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, coba budayanya sedemikian rupa, ya. Oke, pagi-pagi kita Bible study sedikit, ya. Tidak masalah, supaya kita semakin memiliki pemahaman. Gimana mau merumuskan, saudaraku, latar belakang budaya yang sedemikian, ya. Tapi uniknya kalau rancang bangunnya itu Tuhan Sang Pencipta, ya. Dalam keberbahagiaan itu kemudian jelas menjadi harmoni ilahi. Sentral utamanya adalah Sang Firman turun ke bumi. Namanya siapa? Tolong sebutkan. Ya, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Dan kemudian setelah ini menjadi suatu pokok, ya, arahan perjalanan hidup, Injil kerajaan itu diberitakan menyebar ke dalam dunia ini, ke seluruh pelosok penjuru bumi. Coba bayangkan, di bumi ini bahasanya sedemikian rupa. Alkitab atas izin Tuhan diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Coba bayangkan. Makanya kalau ada kesulitan untuk memahami makanan pokok orang Timur Tengah, Israel itu roti. Kemudian bagaimana menerjemahkan dalam bahasa Jawa umpamanya. Kalau di situ tidak ada istilah roti, maka ya dicari. Kalau umpamanya di situ Yesus berkata, akulah roti yang turun dari sorga. Tapi dalam bahasa daerah itu tidak kenal roti itu apa. Umpamanya kenalnya tiwul. Ya saudara, tiwul. Ya. Maka mungkin bisa diterjemahkan oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata, aku ini adalah tiwul yang turun dari sorga. Ya, itu mungkin saja. Apakah bertentangan? Tidak. Itu sedang bicara tentang makanan pokok yang menjadi arahan dari manusia itu. Pokoknya ada yang berpikir hidupnya itu untuk makan. Bukan makan untuk hidup. Ya, jadi itu yang dipakai istilah itu untuk dimengertikan. Orang yang tidak paham ini, yang mau mengeterapkan cara berpikir agama kepercayaannya, ya dipaksakan untuk masuk di dalam pikiran Kristen, akhirnya berkata begini, kok kontradiktif, kok beda? Nah, itulah kurang lebih. Bedanya di mana? Kok tidak sama terjemahan yang satu dengan yang lain? Ya tidak sama, coba bayangkan. Bahasa Indonesia kamu itu ya kamu, paling banter Anda.
Tapi kena bahasa Madura, ya kata ganti kamu itu banyak macam. Ya umpamanya bahasa kasar, kakeh. Iya kan? Kemudian rada halus dikit itu ada sedeh. Nah, coba. Itu kamu. Kemudian apa? Been. Lah, coba saudara. Kemudian kalau ya kira-kira Madura tapal kuda, itu daerah Probolinggo sampai ke sana Bondowoso situ Bondo, bukan cuma been. Kalimatnya itu rada ya slangnya beda. Benah. Ya, saudara pagi-pagi kursus bahasa. Kemudian ada yang mirip bahasa Jawa. Ya, katanya masih kamu itu apa? Empean. Kalau bahasa sini sampean. Ya, sampean kemudian Surabayaan bahasa bahasa pergaulan itu untuk gadget itu pean. Ya kan kalau ada kata pean itu berarti maksudnya kamu, Anda gitu. Ya. Terus ada yang paling halus mirip bahasa Jawa lagi itu. Masih kamu apa? Panjenengan. Jadi Jawa panjenengan, ya. Lu terus sekarang ini loh, kalau kita mau terjemahan itu kemudian dipersoalkan, gimana? Ya itulah budaya. Indonesia itu baru satu suku aja kata sampean itu, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan begitu banyak. Kadang ada bahasa Inggris yang pemaknaannya, pengertiannya lebih luas, ya. Tapi ada yang ya kita semua paham lah istilahnya. Semua ya hanya satu kata untuk mengertikan beberapa hal. Tapi itulah anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, Kristenan itu memberikan peluang untuk hamba-hamba Tuhan, ya jemaat Tuhan itu terus dapat menggunakan intelijensianya, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk perkara-perkara yang positif. Maka sebenarnya kalau orang mau belajar tidak ada yang double L itu tidak ada saudaraku. Ya kecuali memang tampilan aja. Kalau tampilan itu kan casing. Makanya jangan beli barang cuma lihat casingnya saja, lihat dalamnya. Pak apa double L? Double L itu ya Lola, Lolo. Ngapain? Mikirin nasib lah. Itu jadi bodoh. Kayak ketek kena tulup, saudaraku kata orang Jawa Timur ya. Nggak perlu. Kita mesti gairah, kita mesti semangat. Kita pakai ini, Kristen itu belajar terus. Nggak jadi kemudian, maaf ya, nggak pekok saudaraku. Ya kalau Kristen pekok ini pasti tidak suka ibadah sungguh-sungguh. Enggak suka baca firman. Ya tidak hidup dalam kuasa doa. Pekok apa? Bodoh. Nemen. Dan orang bodoh nemen gampang dibelokkan oleh kuasa setan. Ya. Oke lanjut pembacaan. Satu ayat aja loh kok ya sampai mau selesai saudaraku ya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-21. Supaya mereka isi doa kehendak sorga itu begini. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya bahwa aku ini keluar dari engkau. Firman yang keluar dari engkau. Lihat baik-baik ayat yang ke-22. Dan aku, Yesus, telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Makanya ya unity itu sangat diperlukan di dalam rumah tangga suami istri anak. Kalau ini kuat, tantangan segede gunung ya semua bisa dilewati. Gereja itu juga begitu ya. Kalau kesatuan ada, unity itu betul-betul menjadi bagian utama. Semua proyek sorga dapat kita kerjakan karena Tuhan percayakan. Ya, makanya di dalam proses pembangunan ya gereja kita ini, saya menegaskan dari awal, ya kita tenaga inti utama saja. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, dan ini pokok betul-betul unity, kesatuan, ya kuat maka kita akan dapat melaksanakan banyak hal yang Tuhan kerjakan. Ya, terus ditingkatkan komunikasi, terus ditingkatkan ya koordinasi, terus ya semua dilandasi dengan diskusi. Dan dasar utamanya adalah kerendahan hati kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam gereja. Maka semua proyek besar yang Tuhan percayakan pasti dapat terlaksana. Yang setuju katakan amin ini. Puji Tuhan. Iya, makanya di dalam banyak hal saya tidak suka terus pasti tidak bisa sendiri. Tetapi kalau kita membangun suatu tim itu semakin banyak orang ya.
Kalau di dalam pemikiran umum itu, wah kan semakin mudah mengerjakannya. Itu kalau macul, saudaraku ya. Itu kalau macul. Tetapi dalam menentukan sebuah kebijakan, itu semakin banyak orang, semakin banyak isi kepala, dan akan semakin ya banyak ya barangkali argumen. Nah itu loh saudaraku, saya pakai programnya, prinsip metodenya Pak Jokowi, kerja, kerja, dan kerja. Nah itu, terima kasih kemarin tim inti sudah melaksanakan meeting, ya diskusi, dan saya hargai setiap apa yang sudah menjadi bagian dari proses bincang rapat diskusi untuk melanjuti ya saudaraku pembangunan yang sedang kita kerjakan. Tuhan rindu kemuliaannya bahkan diberikan. Makanya kalau anak Tuhan hidup di dalam sebuah ya kesatuan seperti yang Tuhan harapkan. Saya mau katakan, melewati dunia gonjang-ganjing, bukan cuma pandemi 2 tahun. Bumi gonjang-ganjing, langit katon gemelap. Gitu ya kira-kira ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekalipun itu bisa kita lewati. Wah pokoknya jadi kayak Satrio Madukoro Tan Kocapora Den Gatut Koco Cemlorot Kadyon Daru. Mirip ya saudaraku, nggak kalah sama Pak Ki Mantep Sudarsono saudara. Ya, ingat itu, kita akan dipakai oleh Tuhan. Asal lama kita hidup di dalam kesatuan, karena Tuhan memberikan kemuliaan. Kalau kita sehati satu, keluarga bersatu, kehendak Tuhan dinyatakan. Dan kemuliaan Tuhan terjadi. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkatnya orang-orang yang menikmati pagi bersama Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita sama-sama mengucap syukur dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamatku. Untuk pagi yang indah, saat ini kami dapat bersama-sama dengan Engkau. Ya Tuhan, duduk satu meja, meja pesta. Kalau Tuhan hadir, suasananya pesta. Kalau orang dekat hantu, suasananya berantakan. Hidup dalam ketandusan, hidup dalam kekeringan, hidup tanpa harapan, tidak ada masa depan. Kalau toh ada masa depan, orang yang dekat hantu, masa depannya suram, madesu. Tetapi orang yang dekat dengan Engkau, sumber dari segala berkat, sumber dari segala yang baik, niscaya kami akan menikmati sungguh kemuliaan-Mu boleh nyata melalui kehidupan pribadi kami selaku gereja secara personal. Dan kemuliaan Tuhan yang nyata di tengah-tengah gereja secara unit terkecil, yaitu keluarga. Maka keluarga-keluarga kami berdampak positif, mendatangkan hal yang baik bagi sekitarnya. Dan jika gereja kami ada keterbukaan terhadap rencana Tuhan, kehendak Tuhan, hidup di dalam unity, kesatuan, dan di situ akan terjadi kemuliaan sorga dinyatakan, dan gereja kami berdampak untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, utuslah kami. Setelah kami Tuhan isi dalam kebenaran firman. Pagi ini ada yang siap melaksanakan tugas di lapangan, di kantornya, studi yang sedang dikerjakan, dan berbagai ragam aktivitas yang kami harus geluti. Oh Tuhan, tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang terlalu berat, tidak ada yang membuat kami sampai berkata tidak mampu, sebab kami tidak pernah sendiri. Dari pagi ini kami bersama Yesus. Dan semua kami tempuh dengan penuh sukacita. Ada ucapan syukur sehingga sorga bumi menyatu. Dan diantaranya adalah puji-pujian dari para kerubium, malaikat-malaikat di sekeliling kami. Antara bumi dan sorga, mata kami tidak melihat mereka. Tapi kami bersyukur ada ribuan malaikat yang terus mengelilingi setiap umat tebusan Tuhan
Untuk itu kami tidak perlu gentar, tidak perlu takut, tidak mau kami terintimidasi dengan segala macam jebakan Batman, segala macam intimidasi dari kuasa-kuasa kegelapan. Semua kami tolak dalam nama Yesus, karena semua tipu muslihatnya iblis, segala macam jerat setan tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehadiran Yesus bersama kami. Dan di situ kami akan melewati segala sesuatu. Olehnya pagi ini Tuhan Yesus, bagi yang saat ini sedang merasa sakit, kurang sehat, berkenan Tuhan menjamah. Lebih-lebih Tuhan, kalau kami sadar bahwa yang kurang sehat adalah rohani kami. Tuhan, Engkau Allah yang penuh rahmat, Engkau jamah agar jangan seorang pun sakit rohaninya, melainkan semua orang boleh sungguh mengalami suatu keajaiban dalam hidupnya. Yang imannya mulai kabur, pengharapannya mulai tergerogoti oleh karena kenyataan yang kurang ideal. Oh Tuhan, bahkan kasihnya mulai dingin. Dan hal-hal yang negatif mulai underestimate terhadap Engkau Tuhan kami. Kadang kami berpikir Engkau tidak mampu menolong kami. Ampuni ya Tuhan, jika ada yang demikian dan Engkau boleh menjamah rohani yang tidak sehat, hari ini disehatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga nampak penuh damai sejahtera, itulah gejala yang ilahi nyata dalam hidup kami. Bukan hanya damai sejahtera, tapi juga ada semangat, antusias untuk kami bergerak melangkah sejalan dengan arah rancangan kehendak Tuhan. Terima kasih setiap pribadi rumah tangga semua dalam berkat Tuhan. Pasangan suami istri bersama anak-anak semua dalam naungan kuasa Tuhan. Bagi yang masih belum married semua juga di dalam naungan rancangan Tuhan selalu indah buat mereka. Bagi yang sudah purna keluarga dan memutuskan hidup bersama dengan Yesus, pasti juga Tuhan campur tangan di dalam semuanya. Kami menyerahkan setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dimanapun kami melangkah, maka janji berkat Tuhan terjadi. Diberkati Engkau di ladang, diberkati Engkau di jalan, diberkati Engkau di rumah, diberkati Engkau di tempat mata pencarian-Mu. Dan terlebih-lebih, diberkatilah hati yang selalu menyembah Tuhan. Semua para pendeta, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, Tuhan urapi kami semua. Tanpa urapan dan pertolongan Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan untuk itu setiap orang yang Tuhan karuniai satu tanggung jawab, Tuhan menganugerahi satu kompetensi yang dari Tuhan sehingga dapat mengerjakan semua yang Tuhan inginkan. Terima kasih, kami akan melangkah dengan penuh kemenangan. Proses pembangunan gereja Tuhan, Engkau juga campur tangan. Di Gresik dan yang di Jakarta, semua dalam pertolongan Tuhan. Tim inti dan semua yang ikut mengerjakan, Tuhan memberkati, melindungi dan menjagai. Terima kasih Bapa dalam surga buat pagi yang indah ini. Indonesia diberkati Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk pembiayaan pembangunan ini yang kami imani Yehova Jireh terjadi di tengah-tengah kami. Tidak punya sandaran lain dalam dunia, kecuali kami hanya menjadi pekerja yang mengerjakan proyeknya Tuhan. Engkau loh Tuhan yang mempunyai semua ini. Pada akhirnya segala puji, hormat, kemuliaan kami unjukkan kepadamu sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah sinar wajah-Mu menerangi kami dari hari ini sampai Maranatha. Sehingga dari pagi bersama Yesus, kami terus menikmati kebersamaan dengan Dikau Yesus. Dan hari-hari kami terus bersama dengan Dikau. Pelayanan muda remaja hari ini dalam berkat Tuhan. Dan pelayanan sepanjang hari Minggu Raya esok pagi Tuhan. Tuhan yang berkiprah, setiap kami libatkanlah di dalam kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang sudah dibagikan pemberian kasih ke sekitar masyarakat, sekitar gereja, dan para pelayan-pelayan abdi-abdi yang ada, ya Tuhan, di dalam kelintas agamaan, yang masih juga akan berlanjut hari ini. Ya Tuhan campur tangan dan nama-Mu dimuliakan buat semuanya. Terpujilah Tuhan. Sekarang saudaraku, kita terima semua yang baik dari Tuhan. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga yang mulia atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Selamat berhari Sabtu indah bersama Tuhan ya. Dan kita jumpa esok di sepanjang hari dalam ibadah.